Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali masuk dalam ibadah keluarga yang masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan pada malam hari ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan serta perenungannya. Tapi sebelum kita bersama-sama membaca, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus untuk setiap berkat-Mu yang boleh kami rasakan. Dan saat ini Bapa, kami memohon kuasa kasih Roh Kudus-Mu mengurapi kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami, pribadi tiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 9 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18, di mana judul perenungan kita diberikan judul Undangan Kebodohan. Baik, sebelum kita bersama-sama membaca firman dari Amsal ini dengan secara cermat, kita perlu ketahui Bapak Ibu, Amsal kalau kita boleh lihat ini merupakan salah satu bentuk nasihat yang lebih diperuntukkan ya kepada kehidupan keluarga, tiap keluarga. Maka jangan kaget kalau kita bisa melihat ya, atau kita sama-sama membaca Amsal seringkali menyampaikan hai anak-anakku atau nasihat ayahmu atau ibumu. Maka kita bisa melihat di sini ruang lingkup ataupun pemberitaan penulisan kitab Amsal lebih banyak bernuansakan kehidupan ataupun komunikasi yang dimulai dari kehidupan keluarga. Dan juga kalau kita saat ini bisa melihat, kita pun bisa melihatnya, Amsal juga menceritakan bagaimana seharusnya kita membangun relasi dengan sesama kita. Nah, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18 kali ini kita membaca dalam ruang pribadi ataupun manusia yang dimana mereka bisa ataupun berani untuk mengambil satu bentuk keputusan. Keputusannya gini. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 12 kalau kita baca. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu bertambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Nah, kemudian di ayat yang ke-13, perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya, dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini menyapa kita dalam ruang lingkup, yaitu komunitas yang kita bangun, dalam komunikasi yang kita bangun dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam sini kita bisa melihat Bapak Ibu begitu banyak pilihan. Nah, terkadang tawaran-tawaran yang disampaikan kepada kita itu dibungkus dengan kertas yang bagus, yang indah sekali gitu. Nah, tawaran-tawaran yang terkadang dibungkus dengan sesuatu hal yang indah dan kata-kata yang begitu memikat, terkadang di dalamnya mengandung banyak hal. Puji Tuhan kalau hal yang ditawarkan itu positif dan membangun. Tetapi alangkah begitu menakutkan apabila tawaran-tawaran yang diberikan kepada kita itu ternyata membawa kehancuran, gitu. Nah, saat kehancuran itu ditawarkan dengan bungkusan yang begitu baik dan manis, orang akan pertama kali melihat, oh cantik ya, waduh bagus banget ya. Kadang kita melihat awalnya itu dari apa? Kemasannya dulu, covernya dulu. Sama halnya saat ini kita terkadang kita melihat
Oh iya ya, tampilan luarnya, wih orang ini hebat, ini gini. Luar biasa. Waduh, ngomongannya wah hebat. Ngomongannya berwibawa sekali. Wah, tapi kita belum mempelajari secara jauh, secara dalam dengan seksama. Maka kalau di dalam firman Tuhan ini di awal di ayat yang ke-10 mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tiap pribadi ya yang hidupnya diserahkan kepada kasih kuasa Tuhan, yang hidupnya minta pimpinan kawalan kasih Tuhan, ia akan tidak segampang itu melihat orang hanya dari oh iya atau enggak dengar dari omongan orang, iya kayak gini kok. Kalau seperti itu ya, kalau kita misalnya tipis iman atau hikmat kita hanya sebatas pola pikiran kita, maka di situ pula lah kita akan menjadi pribadi yang mudah sekali jatuh dalam dosa atau mudah sekali jatuh dalam perangkap kesia-siaan yang ditawarkan oleh dunia. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 10 merupakan salah satu bentuk tekanan bagi kita, kekuatan bagi kita, dasar bagi kita. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Bagi kita pribadi, tiap pribadi ya yang memiliki pengalaman dalam ruang kehidupan kita, itu merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang kuat. Dan apabila kita sudah memiliki pengalaman ya dalam ruang kehidupan kita, entah itu manis, entah itu buruk, entah itu pahit, asam sekalipun ya, yang penuh kekecewaan, kita akan menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan juga tidak akan pernah mau untuk jatuh ke lubang yang sama. Tentunya seperti itu. Nah, pengalaman merupakan guru yang terbaik dalam kehidupan kita. Belajar dari situ. Pengalaman merupakan salah satu guru yang mendidik kita dan mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih berhikmat dan juga yang lebih berpengertian gitu terhadap segala sesuatu yang kita temui dalam ruang kehidupan kita. Maka sebagai Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang telah menerima berkat Tuhan, janganlah kita mudah masuk dalam undangan kebodohan. Mintalah kepada Tuhan untuk diberikan hikmat dan pimpinan kuasa kasih-Nya, agar kita tidak jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya tiap keluarga yang pada saat ini menyaksikan rekaman ini senantiasa diberikan damai, sukacita, dan limpah berkat. Amin. Ambil saat teduh sejenak.